semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah, kali ini aku mau bahas kasus yang benar-benar gila sih teman-teman. Kalian bayangin deh guys, kalau udah lama di dalam rumah, nggak keluar-keluar, nggak kemana-mana, pasti rasanya bosen banget. Apalagi kayak pandemi kemarin ya, itu kan kita ngerasain benar-benar nggak bisa kemana-mana, di rumah aja selama berbulan-bulan, bahkan udah berapa tahun nih ya teman-teman ya. Pasti kan bete banget gitu. Apalagi buat kalian yang suka jalan-jalan. Itu pun sebenarnya masih bisa ya kita keluar kalau cuma sekedar belanja aja ke pasar, atau kita ke Indomaret, ke warung. Tapi dalam kasus kali ini, satu keluarga itu nggak keluar-keluar dari dalam rumahnya selama bertahun-tahun. Bahkan anak-anak dalam keluarga ini juga dari kecil nggak pernah keluar rumah. Nggak tahu keadaan di luar rumah kayak apa, di luar tuh ada apa aja. Kisah mereka ini sampai dijadiin film dokumenter loh, saking ya memang menarik, unik, dan menyedihkan juga sih sebenarnya. Kira-kira kenapa sih mereka nggak keluar rumah, nggak mau? Atau mungkin ada yang melarang? Gimana juga sampai kisah mereka ini bisa diketahui oleh orang banyak? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Awal mula ceritanya, di Amerika, hiduplah seorang wanita bernama Susan. Udah kayak cerita dongeng ya teman-teman. By the way, Susan ini tumbuh besar di area pedesaan Indiana, Amerika Serikat. Dari kecil dia suka banget sama segala macam hal yang berhubungan dengan alam dan juga petualangan. Pas masih kecil tuh dia suka main-main di tumpukan pasir, dia main ke hutan dekat rumahnya. Dan pas remaja mulailah dia suka mendaki gunung, melewati lembah. Pokoknya anak outdoor banget lah dia ini ya teman-teman. Suatu hari di tahun 1989, Susan hiking ke salah satu gunung yang ada di Peru. Tapi dia nggak sendirian ya teman-teman, dia barengan sama komunitas pencinta alam gitu. Nah di sana dia bertemu dengan seorang pria pendaki juga bernama Oscar Angulo, dan dia ini adalah orang asli Peru. Dan dari pertama ketemu mereka tuh udah langsung tertarik banget satu sama lain guys. Mungkin karena hobinya yang sama, terus mereka juga pas ngobrol cocok gitu. Jadi kayak cinta pada pandangan pertama gitu teman-teman. Hubungan mereka ini meningkat dengan sangat cepat karena nggak lama setelah ketemu itu mereka langsung mutusin untuk menikah. Tapi setelah menikah mereka nggak punya tempat tinggal, jadi mereka tinggal di dalam van dan mulailah keliling gitu ke daerah sini sana segala macam. Mungkin menurut beberapa orang ini kayak aduh nggak enak banget kayak gitu, nggak punya masa depan deh kayaknya, nggak ada tempat menetap juga. Tapi buat Susan ini luar biasa menarik banget gitu ya, karena kan seperti yang aku bilang tadi dia suka berpetualang. Jadi menurut Susan ini adalah petualangan yang luar biasa di dalam hidupnya. Apalagi berpetualangnya sama orang yang dicintai guys. Wah, seneng banget dong. Pada tahun 91 mereka udah nikah selama 2 tahun ya berarti, dan Susan udah punya beberapa orang anak. Masih berdua kemarin, tinggal di dalam van masih oke lah ya, nggak ribet-ribet amat gitu. Tapi pas udah punya anak, udah gitu beberapa, tinggal di dalam van itu bener-bener merepotkan. Jadi mereka putusin udah kita pindah aja yuk, kita tinggal di apartemen. Pindahlah mereka tinggal di apartemen daerah Manhattan, masih ada di Amerika Serikat juga. Walaupun sebenarnya Oscar nggak mau tinggal di sana, dia maunya itu tinggal di area Skandinavia itu kan terdiri dari beberapa negara ya teman-teman, diantaranya ada Denmark, Islandia gitu. Dan menurut Oscar dia pengen banget tinggal di sana karena orang-orang di sana itu ramah-ramah. Tapi ya pasti prosesnya jauh lebih rumit kalau mereka mau tinggal di sana. Akhirnya ya udah tinggal di Amerika aja deh, di apartemen yang ada daerah Manhattan itu. Apartemen yang mereka tempati punya 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 ruang tamu. Saat mereka tinggal di apartemen inilah kehidupan mereka mulai berubah secara drastis guys. Oscar tuh langsung berubah jadi paranoid gitu. Dia takut banget sama dunia luar. Dia nggak mau istri dan anak-anaknya terkena pengaruh dunia luar. Dia nggak mau anak-anaknya keluar terus celaka, atau anak-anaknya jadi pecandulan, ntar anaknya jadi orang jahat, atau mungkin anaknya dijahatin sama orang lain. Karena pemikiran dan ketakutannya Oscar ini, dia sampai melakukan hal yang gila banget guys. Dia mengurung
mengurung istri dan anak-anaknya di dalam apartemen itu. Mereka nggak boleh keluar sama sekali. Yang pegang kunci depan apartemen itu adalah Oscar sendiri. Dia boleh keluar masuk ke apartemen itu bebas, tapi anak-anak dan istrinya tuh nggak boleh. Pernah nih salah satu anaknya berusaha keluar dari apartemen itu, ketahuan sama Oscar. Terus Oscar langsung bilang, "Hey, udahlah kamu nurut aja sama ayah. Di luar tuh banyak orang jahat. Ayah punya misi di bumi ini." Nggak tahu juga sih teman-teman misinya Oscar ini apa, tapi kayaknya waktu itu dia mungkin lagi aneh aja kali. Pada tahun 1999 mereka udah punya 7 orang anak, 1 anak perempuan dan 6 orang anak laki-laki. Nama mereka semua diambil sama Oscar dari bahasa Sanskerta, karena memang Oscar ini ternyata adalah seorang pemuja Hare Krishna. Mudah-mudahan aku bener ya penyebutannya. Apa itu Hare Krishna? Dari info yang aku dapat di internet sih ya, ini semacam kelompok atau bisa dibilang sekte mistik dalam agama Hindu. Anak pertama mereka seorang perempuan yang diberi nama Vishnu, tapi sayangnya Vishnu ini mengalami keterbelakangan mental, teman-teman. Anak laki-laki tertua mereka bernama Bhagavan, 2 anak kembar laki-laki juga bernama Narayana dan Govinda, terus 3 termuda bernama Mukunda, Krishna dan Jagadesh. Bagus ya, namanya unik sih, kayak lucu ya, jarang lah kita dengar kalau di Indonesia kan. Dari kecil mereka semua itu tumbuh di dalam apartemen aja, main-main di sana, bahkan main sepatu roda, main skuter aja di dalam apartemennya, guys. Bayangin gak sih kalian kayak nggak bisa keluar sama sekali, nggak tahu di dunia luar tuh kayak apa. Mereka cuma mengenal dunia luar dari film-film yang mereka tonton aja, teman-teman. Mereka nggak punya teman, sama tetangga juga nggak kenal. Mereka bukan cuma takut sama dunia luar, tapi mereka takut sama ayahnya sendiri. Karena ayahnya itu adalah orang yang lumayan kasar. Apalagi mereka tuh sering ngelihat ayahnya mengasari ibu mereka di depan mata mereka sendiri gitu, guys. Pasti kan takut ya jadinya. Mereka semua belajar dari rumah, jadi kayak homeschooling gitu ya sama ibu mereka, sama Susan. Jadi Oscar ini seperti mau buat sukunya dia sendiri gitu, komunitasnya dia sendiri, dengan aturannya dia sendiri juga, karena memang dia pemimpinnya gitu kan ceritanya nih, teman-teman. Makanya dia bilang sama Susan kalau dia tuh emang pengen punya banyak anak. Semua anak laki-lakinya tuh nggak ada yang boleh potong rambut. Jadi ya udah dari bayi ya, mereka tuh nggak pernah potong rambut sampai panjang banget tuh, teman-teman. Karena menurut Oscar, rambut panjang kamu itu menunjukkan kekuatan kamu, nak. Sampai 14 tahun mereka dikurung dan semuanya berjalan bisa dibilang sesuai dengan rencananya Oscar. Karena memang nggak ada satupun orang di sekitar sana yang sadar akan keberadaan mereka. Tapi suatu hari anak laki-laki tertua mereka tuh mulai penasaran sama dunia luar. Karena kan dia suka ngeliat nih dari jendela, ada mobil, banyak gedung-gedung. Aduh, penasaran, dia pengen ngerasain apa sih yang ada di luar itu rasanya gimana gitu. Tapi Oscar pun semakin anak-anaknya dewasa, semakin ketat juga dia kasih peraturan, semakin galak, bahkan nambahin peraturan baru. Oscar sampai melapisi dindingnya yang deket sama tetangga sebelah itu pakai busa peredam suara. Jadi biar suara anak-anaknya di dalam tuh gak kedengeran keluar. Dan anak-anaknya juga dibilang ini sama Oscar, pokoknya kalian gak boleh berisik ya, gak boleh ngeluarin suara kenceng-kenceng. Oscar yang membuat semua peraturan di dalam rumah, dia juga yang memutuskan boleh apa enggak hal ini gitu, kapan mereka harus melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Bahkan kalau misalkan istrinya Susan itu buat kesalahan, ya bakal dihukum sama Oscar. Dan sebelum dihukum, Susan itu bakal disidang dulu, jadi kayak ada pengadilannya. Seperti yang aku bilang tadi, Oscar ini kayak pengen bikin sukunya dia sendiri. Susan pun sebenarnya pengen banget anak-anaknya merasakan kehidupan di dunia luar seperti apa yang dia rasakan pas masih kecil. Tapi apa daya ya guys, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, karena Susan itu udah lost kontak sama keluarganya lumayan lama, bertahun-tahun ya guys. Keluarganya ini mulai penasaran gitu. Ini kenapa ya Susan kok nggak ada kabar sama sekali gitu. Nggak kelihatan, kabar sedikit pun tuh nggak ada, teman-teman. Akhirnya keluarganya memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta, carilah keberadaan Susan di mana. Tapi nggak berhasil guys ternyata. Karena kan memang dia udah disembunyiin lama banget ya di dalam apartemen itu sama Oscar. Jadi ya udah susah lah. Udah hilang dari radar lah dia nih. Setelah anak-anaknya dewasa, Susan ini kasih motivasi, kasih semangat ke anak-anaknya. Ayo dong kalian minta aja terus dong sama ayah kalian untuk keluar dari apartemen ini. Bilang kalian tuh pengen merasakan dunia luar. Ibu tuh pengen banget kalian ngerasain dunia luar kayak apa. Nggak sebahaya, nggak sejahat yang ayah kamu omongin kok gitu. Dan akhirnya dimintalah sama anak-anak ini kan. Dan karena mereka saat itu umurnya udah dewasa, badannya udah pada kuat, besar-besar gitu. Jadi kayaknya Oscar udah mulai takut dia diapa-apain kalau nggak ngizinin anak-anaknya itu keluar apartemen.
akhirnya dia ngizinin guys. Mereka ke taman, ke sungai, tapi Oscar tetap nggak ngebolehin anak-anaknya untuk berinteraksi dengan orang lain. Memang anaknya juga nggak punya kemampuan untuk bersosialisasi teman-teman. Orang dari lahir dalam apartemen, nggak pernah ketemu sama orang lain gitu kan, nggak pernah punya temen. Untungnya mereka nonton film kan pas dalam apartemen itu, jadi mereka sedikit tahu lah apa yang harus mereka lakuin. Kalau pertama kali ketemu orang harus bilang seperti apa gitu. Setelah ngizinin anak-anaknya keluar sebentar itu, mereka masuk lagi kan ke dalam apartemen. Nah, semenjak itu Oscar langsung lebih ketat lagi. Dia sampai pasangin selimut di jendela apartemennya supaya anak-anak itu nggak bisa ngintip-ngintip keluar, nggak bisa ngeliat ada mobil, ada apa gitu di luar. Jadi di dalam apartemen itu gelap terus. Kasian banget ya. 7 orang plus Susan plus Oscar, jadi 9 orang ada di apartemen 4 kamar itu. Mereka di situ terus semua kegiatan dilakuin di situ. Nggak kebayang sih. Dan akhirnya pada Januari 2010 salah satu dari mereka berhasil keluar. Jadi ceritanya suatu hari Oscar pergi untuk belanja sayur. Terus anak kelima mereka yang bernama Mukunda. By the way, Mukunda ini artinya kebebasan ya teman-teman. Dan ini juga yang dia lakuin. Mukunda bilang, aku nggak bisa deh hidup kayak gini terus. Aku pengen keluar. Dia pun memutuskan untuk pergi dari dalam apartemen. Dan dia keluar itu pakai topengnya Michael Myers. Pasti kalian tahu dong, Michael Myers itu adalah salah satu tokoh utama dalam film horror thriller Halloween. Topengnya kayak yang kalian lihat di layar ini ya teman-teman. Setelah sampai di luar, Mukunda nih jantungnya langsung deg-degan gitu ya. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia juga kan nggak tahu ya alamat apartemennya itu di mana. Jadi ya udah dia keluar apartemen, keluar gedung apartemen, dia jalan aja lurus. Tapi dia sambil nengok terus ke apartemennya. Maksudnya mau ngingetin gitu nanti biar dia bisa balik lagi ke sana. Sayangnya pas jalan itu kebetulan banget Mukunda masuk ke sebuah bank. Plus dia pakai topengnya Michael Myers guys, langsung disangkain mau merampok dong dia. Salah satu nasabah di sana telepon 911, polisi datang ke sana, Mukunda ditangkap sama polisi, terus dibawa ya ke kantor polisi. Nah pada saat di sana dilakukan pemeriksaan, wah kayaknya ini anak ada sesuatu yang aneh nih terjadi sama mentalnya gitu kan. Akhirnya dibawalah pakai ambulans tuh Mukunda ke rumah sakit untuk dites kejiwaannya segala macam. Tapi menurut Mukunda pas dia ditangkap polisi, diinterogasi, dibawa ke rumah sakit pakai ambulans, itu udah kayak di film-film yang sering dia tonton. Jadi menurut dia itu adalah petualangan yang seru guys. Tapi sepertinya di rumah sakit itu setelah diperiksa keadaan jiwanya mungkin dibilang baik-baik aja, jadi dia boleh keluar dari sana dan dia balik lagi tuh ke apartemen teman-teman. Kirain bakal pergi terus nggak balik-balik lagi ya. Ya ternyata dia cuma pengen ngerasain dunia luar aja gitu sebentar, karena kan emang dari kecil tuh nggak pernah teman-teman. Pas dia balik ke apartemen ternyata Oscar udah pulang duluan, udah sampai ke apartemen duluan. Dia tahu kan Mukunda itu pergi dari sana melarikan diri. Shock banget nih Oscar saat itu. Dia ngerasa loh kok berani gitu anaknya pergi dari sana. Semenjak itu Oscar jadi mengurung diri di dalam kamar, dia minum minuman beralkohol, kayak depresi gitulah teman-teman. Karena Mukunda dan saudara-saudaranya lain bilang sama Oscar, ayah kami udah gak mau hidup kayak gini lagi, kami mau keluar. Kami juga mau hidup normal seperti orang-orang yang ada di luar sana. Kami gak akan lakuin apa yang ayah suruh lagi. Kalau ayah gak mau ngizinin kami keluar, kita bukan ayah dan anak lagi. Setelah berhari-hari Oscar mengurung diri di dalam kamar, akhirnya dia bilang sama anak-anaknya, oke, ayah nggak akan lagi menghalangi kalian, mengatur-ngatur kalian. Kalian boleh keluar dari apartemen ini. Ibu kalian juga boleh keluar dari sini. Kalian boleh merasakan kehidupan di luar sana. Dan ini beneran loh teman-teman. Oscar nggak biarin mereka untuk keluar dari apartemen seperti orang normal pada umumnya. Terserah deh mereka mau melakukan apa aja gitu. Mungkin ya selama ini Oscar berpikir kalau dia sedang melakukan yang hal baik untuk anak-anaknya. Dia sedang melindungi anak-anak dan istrinya. Tapi ternyata pas anak-anaknya bilang gitu ke dia, kayak loh kok anak-anakku malah benci gitu sama aku, dia mulai sadar apa yang dia lakuin itu salah kali ya. Dia sadar nggak bisa ngurung anaknya terus-terusan kayak gini. Akhirnya ya udah dia ngizinin deh. Pada saat mereka keluar bareng-bareng semuanya pakai jas warna hitam, pakai sepatu pantofel dan pakai kacamata hitam juga.
Mereka nggak merasa takut sama dunia luar, malah mereka ngerasa percaya diri dan udah nggak sabar gitu mau menikmati hal-hal baru, pengalaman baru yang mungkin mereka bisa dapatkan. Di minggu pertama, mereka ketemu dengan seorang wanita bernama Crystal, dan Crystal ini adalah anak kuliah. Dia ambil jurusan pembuatan film. Mereka ketemu di sebuah taman, akhirnya ngobrol-ngobrol. Mereka ini kan tahu banget tentang film, dan Crystal ini adalah jurusan pembuatan film. Jadi mereka ngobrolin tentang film gitu lama ya, sampai akhirnya mereka ini mengundang Crystal untuk datang ke apartemen mereka. Yuk Crystal, yuk main ke apartemen kami gitu. Crystal mau nih teman-teman, datanglah. Saat itu ya Crystal tuh belum tahu tentang cerita mereka yang belasan tahun dikurung di dalam apartemen itu. Pas sampai di sana mereka cerita, mereka bilang, Crystal kamu tahu gak sih, kamu adalah tamu pertama yang datang ke apartemen kami. Terus diceritain deh selengkapnya sama mereka ke Crystal. Setelah mendengar cerita ini, pastinya Crystal langsung kaget dan sekaligus kayak heran gitu. Loh, kok bisa ada cerita kayak gini gitu. Dia langsung minta izin mau bikin film dokumenter tentang kisahnya mereka ini. Terus mereka mau izin sama Susan juga mau izin sama Oscar juga ngebolehin. Crystal menyebut mereka sebagai The Wolfpack Brothers karena mereka itu kuat kalau lagi sama-sama kayak serigala, teman-teman. Film dokumenterinya juga diberi judul The Wolfpack. Mereka semua mulai mencoba banyak hal, dari pesan makanan, naik sepeda lah, segala macem, skateboard, dan hal yang paling bikin mereka senang katanya nonton film layar lebar. Jadi biasanya mereka nonton dalam apartemen, sekarang mereka bisa nonton di bioskop, guys. Tuh, banyak banget ternyata yang harus kita syukurin, guys. Mereka tuh baru pertama kali waktu itu nonton di bioskop, biasa dalam apartemen aja kan. Mereka juga pastinya mulai belajar untuk bersosialisasi. Untuk pendidikan, mereka tetap pengen homeschooling aja, diajarin sama Susan dari rumah. Dan Susan juga saat itu udah bisa bebas, dia bisa keluar, dia bisa ketemu dengan keluarganya. Terutama dia pengen banget ketemu sama ibunya, karena kan emang udah lama banget dia gak ketemu sama ibunya. Dia udah kangen banget. Duh, gak ngebayangin, aduh merinding aku. Dan mereka juga berterima kasih banget sama Crystal karena sudah mau mengangkat kisah mereka ini menjadi film dokumenter. Dan film dokumenterinya ini juga lumayan sukses, guys. Mereka sempat dapat penghargaan. Mereka jadi sering berkeliling kota untuk mempromosikan film barunya ini. Pastinya mereka juga dapat tambahan penghasilan lah, ya kan. Dan mereka ketemu sama Robert De Niro. Itu aktor yang mereka favoritin banget, guys. Tapi siapa sih ya yang gak suka sama Robert De Niro, guys. Sekarang hidup mereka udah berubah. Mereka semua bisa menikmati segala macam hal yang ada di dunia luar seperti orang-orang yang pada umumnya. Malah terkenal dia jadi bintang film loh. Biasanya nontonin doang, sekarang jadi bintangnya. Ya, semoga aja semua kebahagiaan mereka ini itu bisa menutupi kesedihan mereka selama belasan tahun kemarin ya, guys. Dan lagi-lagi, habis gelap terbitlah terang. Ya, kita belajar dari kesalahan itu supaya next kita nggak bikin kesalahan yang sama gitu. Itu dia kisah kali ini, teman-teman. Emang nggak semua hal di dunia ini baik, banyak juga yang nggak baik. Tapi bukan berarti itu alasan kita untuk mengurung diri kan, teman-teman. Kita harus ya hadapi aja lah, guys. Yang penting selalu berhati-hati, dan setiap hari itu kan memang proses belajar. Jadi kalau misalkan kita bikin kesalahan, ya dijadiin pelajaran aja supaya besoknya nggak bikin kesalahan yang sama lagi gitu. Waduh. Gimana kalau menurut kalian nih, teman-teman? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian, aku pengen banget dengar. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe, dan aku juga makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Bye.